Shalom, selamat pagi sahabat GPIB. Jumpa lagi dalam Morning Call GPIB Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Pendeta Sandy Novaldi Makpal Sitania, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Sanggau yang melayani di Pospelkes Eklesia Semanggis Raya dan Pospelkes Karisma Mundun. Menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari mengawalinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini ketika kami akan memulai setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus agar firman ini boleh menjadi firman yang hidup yang mampu menerangi langkah kami di sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita semua dari surat Filipi pasalnya yang kedua ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, namun dalam Tuhan Yesus kuharap dapat segera mengirim Timotius kepadamu, supaya hatiku juga tenang karena kabar tentang kamu. Sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirim dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Namun dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri juga akan segera datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, di masa kini hampir semua orang sibuk mengejar kepentingannya masing-masing. Sejak bangun pagi, pikiran kita sudah dipenuhi dengan berbagai hal. Pekerjaan apa yang akan kita selesaikan hari ini, usaha yang harus kita lakukan, atau mungkin tagihan-tagihan yang harus kita bayar dan kita lunasi, dan bahkan berbagai macam target yang harus kita capai di sepanjang hari ini. Tidak ada yang salah dengan semua itu, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab hidup kita. Namun di tengah kesibukan tersebut, pernahkah kita bertanya, apakah kita memulai setiap pagi dengan mencari Kristus atau memulai pagi kita dengan mencari handphone kita masing-masing? Apakah dalam semua yang saya lakukan hari ini ada ruang khusus untuk kepentingan Kristus? Pertanyaan ini sebenarnya merupakan pertanyaan dan pergumulan yang bukan hanya dialami oleh orang percaya pada masa kini. Pertanyaan dan pergumulan itu juga dialami oleh jemaat di Filipi pada masa Paulus menulis surat ini. Jemaat di Filipi ketika menerima surat Paulus, mereka ada dalam berbagai macam pergumulan kehidupan. Mereka ada dalam tekanan di dalam kehidupan persekutuan mereka. Mereka ada dalam tantangan iman mereka ketika mereka menyatakan diri percaya kepada Kristus. Dan pada saat itu, dari penjara Paulus kemudian mengirimkan surat kepada jemaat Filipi. Paulus melihat bahwa dalam situasi itu, sebagian orang mulai lebih fokus pada dirinya sendiri, pada kepentingan pribadinya, daripada kepentingan Tuhan dan melihat juga kepentingan umat di sekitar mereka.
Karena itu, Paulus menuliskan perkataan yang cukup menyedihkan dalam bacaan kita. Semua mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Tetapi di tengah keadaan itu, Paulus kemudian mengatakan ada satu sosok yang bernama Timotius. Timotius merupakan sosok seorang pemuda yang kemudian menjadi teladan karena dia setia melayani Tuhan, dan dia juga menjadi pribadi yang tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi juga memperhatikan kebutuhan jemaat. Timotius tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia menjadikan pekerjaan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupannya. Sadarkah kita bahwa yang terjadi pada jemaat Filipi juga terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu anak-anak saat ini? Kita begitu fokus pada urusan pribadi kita sehingga tanpa sadar Tuhan hanya menjadi bagian kesekian dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk mengejar kesibukan kita setiap harinya, dan kita tidak sadar bahwa kita hanya memberikan sisa waktu kita kepada Tuhan. Kita hanya memberikan sisa tenaga kita, sisa perhatian kita kepada Tuhan. Kita berdoa kalau sempat, atau kalau kita ada dalam gumul yang sangat berat. Kita membaca firman Tuhan kalau ada waktu. Dan kita melayani kalau kita tidak ada kesibukan lain. Akhirnya, di dalam ritme kehidupan kita, yang utama bukan lagi kepentingan Kristus, tetapi kepentingan kita sendiri. Padahal, kalau kita berbicara tentang melakukan kepentingan Kristus, itu bukan tentang melakukan segala sesuatu yang besar yang tidak bisa kita lakukan. Berbicara tentang kepentingan Kristus dimulai dari melakukan hal-hal sederhana setiap hari. Dan itu dapat kita lakukan dengan bekerja yang jujur, meskipun ada banyak jalan pintas di depan kita. Memilih untuk berbuat baik kepada sesama kita walaupun kita tidak mendapatkan balasan dari perbuatan baik kita. Menjaga perkataan kita agar tidak melukai orang lain, serta meluangkan waktu kita untuk ambil bagian dalam pelayanan dan untuk duduk bersama beribadah dalam persekutuan jemaat. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa hidup orang percaya tidak boleh hanya berpusat pada diri sendiri. Tuhan memang mengizinkan kita bekerja. Tuhan mengizinkan kita mencari nafkah. Tuhan mengizinkan kita melakukan banyak usaha untuk memenuhi kebutuhan kita secara pribadi maupun secara keluarga. Tetapi di atas semuanya itu, kita diingatkan, ada panggilan yang lebih besar, yaitu menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada. Kita diutus untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat oleh banyak orang di sekitar kita. Sahabat GPIB yang terkasih, sebelum memulai aktivitas sepanjang hari ini, mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya bisa menjalani hari ini dengan kesadaran penuh apa yang akan saya cari? Dan apakah yang saya cari ini hanya untuk kepentingan, keuntungan diri saya sendiri, atau juga untuk kemuliaan bagi Kristus? Jangan sampai kita begitu sibuk mengurus dan mengejar kehidupan, lalu kita lupa sang pemberi kehidupan. Jangan hanya kejar berkatnya saja, kejar juga sang pemberi berkat. Mari kita belajar dari Timotius. Di tengah kesibukannya, di tengah tekanan hidupnya, di tengah tantangannya, dia tetap
mengambil bagian, menyediakan hatinya, memberi hidupnya untuk menjadikan Kristus sebagai tujuan utama hidupnya. Hari ini, kemanapun kita melangkah dan apapun yang kita kerjakan, lakukanlah semuanya demi kemuliaan nama Allah. Sebab hidup yang dipakai untuk kepentingan Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah menyapa kami di awal hari yang baru ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman ini boleh senantiasa menjadi bekal yang kami lakukan dan menjadi bekal iman kami untuk menjalani setiap kehidupan kami. Agar dalam setiap dinamika kehidupan kami boleh terus menyadari bahwa segala sesuatu yang kami lakukan harus untuk kepentingan-Mu saja ya Tuhan. Saat ini Tuhan hamba berdoa untuk sahabat GPIB dimanapun mereka berada dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Pelihara mereka dan jawablah setiap doa dan gumul mereka ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi setiap para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di tengah-tengah rumah bersama GPIB. Biarlah setiap hamba Tuhan yang melayani mulai di kota sampai di pos-pos pelayanan boleh senantiasa melayani-Mu dengan penuh sukacita dan boleh Tuhan berikan hikmat dan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, berkatilah sepanjang hari ini bagi kami dan melangkahlah bersama dengan kami ya Tuhan. Biarlah di sepanjang hari ini boleh kami jalani dengan syukur dan sukacita agar lewat kehidupan kami, lewat kehadiran kami, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ini kami Tuhan, dalam rasa syukur kami dasari kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Sahabat GPIB, demikian morning call hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai.